Setelah sekian lama, produk ini terpending. Yang seharusnya dijadwalkan bulan Januari mundur menjadi Februari. Yang seharusnya bulan Februari mundur menjadi Maret. Tapi pada akhirnya gue akan memberikan kabar baik. Di depan gue ini kalian udah bisa lihat ada satu buah box, dimana box ini yang kalian tunggu-tunggu. Yap. Dengan diuploadnya video ini, maka Arta Potmot resmi dilaunchingkan. Jadi teman-teman sudah menunggu ini banget. Gue juga udah sangat-sangat excited banget buat merilis si Arta Potmot ini. Dan hari ini tema videonya adalah gue gak akan jadi seorang reviewer, gue gak akan membahas, melainkan gue akan memperkenalkan. Jadi di kotak ini kalian bisa lihat ada satu buah kotak dengan nama yang besar banget, Arta Potmot. Lalu ada logo Adeviken dan juga yang pasti ada gambar dari si Arta Potmotnya. Desainnya simple, nggak seperti desain Arta V2 yang mewah banget, karena ya teman-teman tahu di era corona saat ini gue juga akan selalu mendoakan teman-teman untuk sehat selalu dan dijauhkan dari wabah corona. Ya dengan catatan kalian juga harus menjaga kesehatan kalian, itu wajib. Nah, ngomong-ngomong soal si APM ini ya, pendingnya pun dikarenakan ada wabah corona, dan wabahnya itu sudah worldwide, bukan cuma di Cina atau di Indonesia aja. Itu kenapa jadi telat banget si APM ini untuk rilis. Di sini kalian bisa lihat ya simple packaging. Lalu setelah itu ada Arta Potmot nih di sini. Arta Potmot dengan logo Arta. Lalu kosong dan di sini ada www.adeviken, itu adalah official websitenya, ada Instagramnya Adeviken Official, lalu ada Instagram Arta RDA, dan ada Facebook Adeviken Official. Lalu dalam paket penjualan kalian mendapatkan satu buah Arta Potmotnya yang jelas, satu buah Type-C cable, satu buah instruction, satu buah adapter untuk RDA, RTA, RDTA atau yang biasa kita bilang atomizer. Lalu ada satu buah 0,3 mesh coil dan satu buah 0,8 mesh coil. Ada scratch me untuk ngecek counting-annya, ada batch-nya, lalu ada penjelasan tentang manufakturnya si Adeviken itu letaknya di mana. Yang jelas kalian mendapatkan satu buah user manual. Sebelum kalian menggunakan si APM ini, kalian wajib membaca si user manualnya. Arta Potmot ini terdiri dari bahannya adalah aluminium, terus dia menggunakan baterai 18650, lalu range powernya atau range wattnya 5-80 watt. Untuk output voltage-nya 3,3 sampai 4,2 volt standar. Lalu kalian juga di sini dikasih tahu charging portnya adalah Type-C. Terus resistan range. Nah ini, resistan range-nya adalah 0,1 ohm sampai 3 ohm. Tapi ini mod dengan single baterai, teman-teman. Kalau sudah menggunakan single baterai, kalian main di 0,1, itu udah pasti akan kerja keras banget chipnya. Jadi di sini gua akan merekomendasikan ke kalian semua sekencang-kencangan power yang kalian inginkan. Buat gua, setelah gua riset banget ya, ohmnya adalah 0,3, itu udah paling aman banget. Kalau misalnya kalian pakai pre-build di single coil, ya aman banget. Nah, kalau di dual coil, usahakan di atas 0,4, which is 0,45 atau 0,5 sekalian. Kapasitas dari cartridge-nya adalah 4,5 mili. Dan airflow-nya itu di bottom. Dia memiliki sedikit fitur pada chipnya. Jadi di sini cuma ada aturan watt doang, naik turun, sama hidupin sama matiin. Kalau untuk protectionnya, kalian hanya mendapatkan protection kayak cek baterai, lalu ada high temperature, lalu ada overtime, dan juga ada shorted circuit beserta cek atomizer kalau misalnya kalian tidak pasang si device atomizernya atau si cartridge-nya.
Sekarang gue akan kasih unjuk nih teman-teman yang udah kalian tungguin banget. Yang jelas kalian dapat satu buah APM-nya nih. Wow. Lalu di dalam paket penjualannya, boxnya kita buka. Kalian dapat USB cable Type C, ya, USB cable Type C. Lalu 2 buah coil 0,3 dan 0,8. Kalian tinggal pilih. Dan 1 buah adaptor untuk RDA kalian yang sudah gua revisi, teman-teman. Jadi sebelumnya adaptor prototipe-nya itu berbentuk seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini full silver plate. Tuh, kalian bisa lihat, dan sudah gua revisi. Sekarang udah dilapisin gitu supaya tidak terlalu panas banget, dan dia juga sudah ada penjelasannya. APM adapter. Terus ada logonya si Arta, design by Vetrio and Adiviken. Kalian bisa lihat. Ini perbedaannya. Sudah gua revisi. Kita sekarang akan bahas dari segi desainnya. Dia emang kotak gitu aja sih. Bahkan ini buat gue terlalu simple, tapi di balik desain ini ada chip yang gue berterima kasih banyak banget kepada Adiviken. Jadi dari pihak Adiviken itu memberikan gue kesempatan untuk meriset chip yang gue pengen sendiri. Jadi bisa dibilang si jeroannya APM ini, terutama di chipnya itu juga ada sangkut paut dari isi kepala gue atau otak gue atau ide gue lah. Jadi ini makanya gue bikin dia simple banget, karena emang gue salah satu ya, kalau teman-teman nontonin gue dari era dulu banget, gue bukan orang yang tergila-gila dengan temperatur sensing. Jadi kalian jangan berharap di dalam APM ini bakal ada temperatur sensingnya. Enggak. Ini bener-bener device APM ya, Arta Pod Mode, IO Mode dalam sesungguhnya. Kalian bisa menggunakan S-Pod, S-IO, dan kalian juga bisa menggunakan S-Mod. Dia menggunakan magnet yang jelas. Tuh, bahannya alloy. Ada 3 buah magnet di sini. Kalian bisa lihat. 1, 2, 3. Lalu ada logo Arta lagi di dalam. Terus ada plus minus. Dan ada baterai up gitu loh, untuk ngecabut baterai kalian supaya nggak susah ketika diganti baterainya. Lalu kalau kalian buka begini, di sini kalian bisa lihat ini dia adalah cartridge dari Arta Pod Mode. Kapasitasnya adalah 4,5 mili. Ini bisa menampung liquid kalian hingga 4,5 mili dalam sini. Sistematika untuk membuka coilnya adalah tinggal diputar seperti ini. Dan kalian pasang si coilnya. Di tangan gua ini udah ada 2 buah coil. Yang satu ini adalah 0,3. Kalian bisa membedakan. Dia memiliki lubang serap atau hole untuk penyerapan liquidnya yang masuk ke kapasnya gede-gede. Sedangkan yang 0,8 kecil dan sedang. Ini yang membedakan antara 0,3 dan 0,8. Dan kalau misalnya kalian mau pasang, kalian tinggal putar begini. Simple banget. Tuh, putar. Udah. Dia di sini ada O-ring, di sini ada O-ring. Di sini untuk adjust si air flow-nya. Kalian tinggal atur aja, sangat-sangat mudah. Dari yang paling besar sampai paling kecil, dan dia kiri kanan. Seperti itu. Lalu kalau udah kalian ini, tinggal kalian masukin. Seperti ini. Nah, kalau kalian mau isi liquid, nah ini dia, kalian tinggal congkel aja seperti ini. Tuh. Cuma gua akuin ada sedikit kesalahan pada penempatan si hole dari untuk pengisian liquidnya. Kalau kalian menggunakan botol cabai gorilla gini, itu tuh gampang banget. Kalian tinggal masuk karena ujung botolnya pipih. Tapi kalau kalian menggunakan botol pipet ini, kalian, gue kasih tipsnya, harus memiringkan sedikit si pipetnya. Jadi kalian miringin gini, baru kalian masukin. Dan pastikan ada rongga di atas sini. Itu wajib supaya dia tidak
vakum dari segi pengisiannya. Itu gue akuin itu ada kesalahan. Ya kalau menurut gue cukup fatal teman-teman. Lalu di sini kalian bisa lihat ada 2 pin konektor yang dia akan terkonek ke sini. Tinggal masukin seperti itu. Gue akan pasangin dulu baterainya. Ini kayak gini teman-teman. Tinggal masukin yoks. Udah. Kalau mau cabut tinggal cabut. Simple. Jadi nggak bakal ngerusak baterai kalian banget nih. Nggak akan pernah ngerusak karena dia ada gue bikin emang posisinya di tengah-tengah. Jadi emang naiknya juga balance. Tuh kalian tinggal congkel gini. Yang ini pair, yang ini enggak. Jadi kalian tinggal masukin miring gini. Udah. Tutup. Dan dia sudah seperti ini. Gue akan menceritakan sedikit tentang yang namanya firing button. Pasti banyak banget teman-teman yang nanya, "Bang, kenapa firing buttonnya ada di situ?" Oke. Kenapa firing buttonnya ada di sini? Gue emang pengen banget out of the box. Biasanya kan kalau firing button itu ada di sinilah atau di sinilah gitu ya. Gue pengen banget aja di sini. Karena apa? Karena begitu kita vape gini, nyaman aja di tangan gue. Gitu. Tinggal tekan. Gitu. Nyaman banget. Dan selain ini gunanya untuk airflow juga. Ini tuh sebenarnya adalah airflow, fan hole. Terus ini juga bisa dijadikan untuk window ngecek liquid kalian kalau kalian menggunakan cartridge. Di sini kan memang kelihatan juga, tapi gue memberikan ini semacam aksesoris tapi ada fungsinya juga. Dia sudah Type C, teman-teman. Jadi kalian tinggal atur aja, baterai kalian tinggal kalian start. Mau pakai yang gimana? Gue pakai yang saat ini 2400 mAh, 50 ampere. Terus kalau kalian mau hidupinnya, tinggal tekan firing buttonnya 1 2 3 4 5, maka tulisannya Adiviken. Nah, di sini kalian langsung bisa lihat tuh chipnya. Memang layarnya kecil banget, sengaja. Banyak banget yang bilang itu gampang pecah apa enggak. Gue sudah merisetnya juga teman-teman, dan ini udah pakai Gorilla Glass. Jadi double protection gitu. Dan ini adalah button up button down-nya. Jadi gue tinggal tekan gini. Dari yang paling kecil 5 watt sampai 80 watt. Oke, 80 watt. Dan kalau kalian lihat ini responsifnya bagus banget dari segi chipnya. Di display chipnya kalian bisa melihat ada yang namanya persentase baterai kalian, ada watt kalian, ada ohm kalian, dan juga ada volt kalian. Simple. Dan ini pasti bakal jadi banyak pertanyaan nih. Bang, itu si button up, button down untuk wattnya kalau kita taruh di tempat yang datar, apakah dia akan kepencet naik turun atau enggak? Enggak, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia kepencet-pencet, ketika gua tekan gini, otomatis dia akan nyala nih si display chipnya. Tapi ini kalau kita tekan gini kan dia nyala tuh. Dan ini 80 watt. Terus kalau gua tekan gini, tuh, ini udah gua ketok-ketok gitu ya, tetap 80 watt. Karena memang udah gue pikirin banget nih. Jadi ini nggak bakal mengganggu kalian banget sama sekali. Dan aman. Even kalian masukin kantong, taruh celana, atau kejepit apapun, dia sudah dipastikan aman, teman-teman. Oke, sekarang gue akan bahas dari yang namanya si adaptornya. Ya, ini adaptor. Jadi kalian tinggal masukin aja seperti ini, simple. Lalu di sini gua udah nyiapin Alexa RDA single coil. Sekarang tinggal putar gini. Tuh. Kalau kalian menggunakan adaptor, nah kalian akan lihat ada logo artanya juga. Jadi dua sisi, yang satu adalah firing button, yang satu adalah logo dari si adaptornya. Dari APM ini gue memberikan yang namanya chip recommendation. Jadi tadi kan kalian lihat sebelumnya adalah 80 watt. Dan ini tiba-tiba dia menjadi 30 watt kalau kalian bisa lihat. Itu adalah rekomendasi yang diperuntukkan buat teman-teman yang menggunakan sebenarnya adalah cartridge dari si APM ini. Kan ada dua pilihan, 0,3 mesh coil sama 0,8 mesh coil. Kalau kalian yang menggunakan yang
0,8 mesh coil, dia otomatis akan berubah menjadi 20 watt ketika disuggest untuk rekomendasi watt menggunakan mesh coil 0,8. Oke, gua akan ini sih sebenarnya udah sering banget ya. Udah sering banget gua ngasih unjuk ke teman-teman settingan gua ini. Jadi gua akan kasih unjuk dulu powernya. Gua saat ini menggunakan fuse Clapton dari well coil dan kapasnya seperti biasa Holy Fiber. Settingannya 42 watt 0,44. Dan kenapa gue selalu menyarankan kalian untuk menggunakan single coil ya, kalian akan mendapatkan power yang sangat-sangat maksimal kalau menurut gue ya. Ngebul pak. Kalau kita puff kalau ini gue setting, jadi kita ambil lah ya hitungannya 60 watt aja untuk ngasih tahu power dari si chip yang udah gue reset ini. Ini gue setting jadi 60 watt dan fairingnya tuh. Kalau gue naikin lagi jadi 80 watt. Mudah-mudahan nggak putus ya. Ini kencang banget pasti. Tuh. Sekarang gua akan menggunakan dual coil. Ada plus minusnya ketika teman-teman semua menggunakan APM ini dengan RDA dual coil. Ini saat ini gue menggunakan Arta. Yang paling kelihatan banget adalah di sini kalian akan menemukan namanya oversize. Nih, tuh, kalian bisa lihat, pasti ada lebihnya sedikit, sekitar tebakan gue sih 0,5 sampai 1 mili. Dan ini sudah gue build menggunakan round wire. Udah round wire. Ini gue kasih 6 lilit, diameter 3, 24 AWG kantal. Dan ini akan gue atur, gue main di 62 watt dulu. Nih. Ini karena gue space sedikit supaya dapat flavor yang oke. Jujur kita di Indonesia udah terlalu candu banget sama yang namanya pre-build. Jadi kalau misalnya kalian mau dapetin power yang oke untuk di APM dengan dual coil, gue menyarankan kalian menggunakan round wire. Dan kalau misal gue puff kayak gini powernya. Ini 62 watt ya. Ohmnya 0,32. Kalian bisa lihat. Jadi kalian bisa lihat dari segi powernya teman-teman. Cuma memang dia ada yang namanya chip protection untuk dari segi hotnya. Jadi begitu kalian terlalu change vaping atau kalian menggunakan wattnya terlalu tinggi, makanya itu kenapa gue bilang kalian menggunakan round wire, nggak usah pakai pre-build. Kalau kalian menggunakan pre-build kan panasnya lebih cepat panas ya, otomatis si pin konektornya ke adapternya langsung connect ke chipnya, dia langsung sensornya ke detect kalau itu over atau too hot. Jadi otomatis dia nggak bakal bisa ke firing. Tuh, dia udah ada protectionnya di sini. Jadi memang gue sengaja banget bikin supaya teman-teman semua nyaman dan ya safety sebenarnya. Karena ada tagline safety can be fun. Semua itu jadi pilihan teman-teman. Gue rasa sekian dulu penjelasan gue tentang si APM ini. Nggak perlu detail-detail banget biar teman-teman juga bisa mengeksplornya. Kalian juga bisa berkreasi dengan si APM ini. Dan buat teman-teman, gue akan menceritakan
karena wabah corona saat ini. Target kita sebelumnya inginnya tuh per bed 5.000 sampai 10.000. Karena wabah corona sekarang sudah worldwide dan sudah pula masuk ke Indonesia, akhirnya gue beserta tim dari Ray Vapor, beserta tim dari Adi Weekend dan tim gue sendiri Vetrio sepakat kita akan bikin proses pengirimannya itu di parsial. Jadi setiap minggunya akan rilis 1000 piece. Jadi buat teman-teman semua, nggak usah takut nggak kebagian. Kalian cuma misalnya gini, minggu ini rilis nih, dapat 1000, tapi kalian nggak kebagian. Next minggu depannya itu pasti bakal datang 1000 lagi. Karena dari pihak Adi Weekend-nya pun sendiri, setiap minggu mereka mengirim si APM ini ke Indonesia. Jadi langsung di stok terus. Tinggal kita menunggu apakah, ya jujur sempat ada kendala. Seharusnya biasanya ya 10 hari sampai 12 hari kerja APM ini tembus di 16 atau 17 hari kerja. Jadi kenapa parsial? Ya setidaknya ada kesempatan buat teman-teman semua untuk menabung dan sampai akhirnya kalian mendapatkan atau meminang si APM tersebut. So sekian dulu videonya. Terima kasih udah nonton video penjelasan tentang APM ini. Dan seperti biasa, vape hanya untuk orang dewasa dan jangan pernah jadikan vape ini alat untuk menggunakan narkoba. Vetrio sign out. Peace.